Jika ini benar terkait penegakan hukum atas Galian C, tambang Galian C itu, ya ini problemnya jadi sangat serius. Yang pertama-tama kami Kompolnas prihatin ya atas peristiwa tersebut terjadi lagi gitu ya, polisi tembak polisi begitu. Lah, yang kedua memang kami mengapresiasi kecepatan teman-teman Polda Sumbar untuk segera menangani kasus ini dan memulai dengan penanganan secara transparan. Oleh karenanya memang publik jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lah, lepas dari kedua hal itu, yang paling penting sebenarnya, ayo kita buka motifnya secara mendalam. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena berita yang beredar atau informasi awal yang kami dapat juga ini terkait penegakan hukum Galian C gitu ya. Jika ini benar terkait penegakan hukum atas Galian C, tambang Galian C itu, ya ini problemnya jadi sangat serius. Lah kami berharap ya kepada Polda tidak hanya berhenti di kasus penembakannya, tapi apa di balik itu semua, termasuk kalau ada aktor-aktor lain ya di balik peristiwa ini yang terkait Galian C tersebut, itu juga harus diusut tuntas gitu. Karena secara esensi ini adalah, kalau ini betul ya, secara esensi ini adalah menghalang-halangi proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sendiri. Kan ini kan kalau informasi awal ya, tapi memang ini harus kita telusurin dulu. Informasi awalnya kan memang korban sedang melakukan penegakan hukum atas tambang Galian C. Habis itu terjadilah peristiwa ini. Nah, kalau ini betul terjadi demikian, ini yang kita sebut sebagai obstruction of justice. Ini ini problemnya serius dalam konteks penegakan hukum gitu, apalagi sampai menggunakan senjata api dan menghilangkan nyawa. Nah, kami berharap Polda Sumbar bisa melakukan penegakan hukum, tidak berhenti di penembakannya, tapi latar belakangnya dan siapapun yang terlibat di situ harus ada penegakan hukum yang serius gitu. Nah, Kompolnas memberikan atensi terhadap kasus ini. Sejak tadi pagi kami juga berkomunikasi dengan teman-teman di sana di Polda Sumbar, ya melihat prosesnya, ya memantau prosesnya dan alhamdulillah mereka bisa bekerja cepat. Tantangannya adalah transparansi. Jadi eh, transparansi bagaimana proses bisa berlangsung, profesionalitasnya juga bagaimana digunakan sehingga bisa membongkar kasus ini. Masyarakat banyak, tidak hanya Kompolnas menunggu ini, dan saya yakin Pak Kapolri juga memberikan atensi terhadap kasus ini. Oleh karenanya itu, jadi jangan sampai berhenti di satu peristiwa penembakan ini. Kalau memang ada indikasi problem-problem lain, khususnya terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh korban. Nah, itu harus dijelaskan kepada publik, ya tidak hanya kepada Kompolnas, tapi juga kepada publik oleh Polda Sumbar. Dan kami mendukung Polda Sumbar bekerja secara profesional sekaligus harus transparan, gitu. Oke, baik Pak. Kalau tadi Bapak ada menekankan soal jangan cuma penembakannya yang diusut, tapi motifnya ini juga digali lagi. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, apakah memang ini motifnya pure karena kasarnya kita juga adakah indikasi backing-membacking terkait tambang ilegal ini, atau sebenarnya ada motif lain juga yang sebenarnya menjadi motif dari pelaku melakukan penembakan kepada Kasat Reskrim ini. Kalau dari menurut Bapak sendiri nih, kemungkinannya seperti apa, Pak? Sementara informasi yang beredar ya baik di masyarakat maupun informasi awal yang kami dapat, motifnya memang terkait Galian C gitu ya. Teman-teman korban sedang melakukan proses penegakan hukum di situ. Sementara sih itu. Lah apa nanti yang terjadi ya harus didalemin dan harus diumumkan kepada publik agar peristiwa ini transparan. Lah itu soal peristiwanya dan soal motifnya. Tapi lebih jauh dari itu, kasus ini menjadikan kita harus berefleksi kembali.
Ya soal penggunaan senjata, kan penggunaan senjata itu kan ada dua komponen yang paling penting. Komponen pertama adalah siapapun yang pegang senjata ya di kepolisian itu kan ada tes psikologinya, ya tes psikologi dan sebagainya. Lah, oleh karenanya memang harus kita perketat soal tes psikologi. Yang kedua adalah soal administrasi penggunaan senjatanya. Jadi kapan senjata dilaporkan, kapan senjata boleh dipegang, 24 jam dalam skema apa, peristiwa apa, dan sebagainya itu kan ada. Nah, itu yang juga harus kita lihat secara mendasar sebagai satu refleksi untuk kasus model seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi dalam konteks kasusnya sendiri kami berharap memang dibuka gitu. Ada transparansi, ada profesionalitas di sana. Dan kami mengapresiasi kecepatan dari teman-teman Polda Sumbar dan keterbukaan yang sekarang sedang dibangun oleh mereka. Nah, masyarakat menunggu itu. Ini kan di media-media lokal sana juga, atau informasi awal yang kami dapat juga kan dikait-kaitkan dengan galian C. Apakah betul ini terkait galian C dan sebagainya? Nah, itu harus dijelaskan ya. Dan siapapun pelakunya, kalau itu terkait kayak begitu, kayak tadi pertanyaannya apakah ini ada backing membacking, kalau memang ada backing membacking ya dibongkar. Siapapun yang ada di balik ini, ya harus ada penegakan hukum. Dan ini langsung ke jantungnya polisi sebagai penegak hukum, gitu loh. Artinya jantungnya itu maksudnya begini, upaya polisi sudah baik, ya melakukan proses penegakan hukum atas galian C, tiba-tiba kok ada orang yang menghalang-halangi anggota polisi yang lain juga. Nah ini kan problem serius berarti dalam konteks penegakan hukum di internal kepolisian. Oleh karenanya ini menjadi atensi kami. Semoga teman-teman Polda Sumbar bisa profesional, bisa transparan, dan kami yakin itu ya. Dan semoga ini segera terungkap gitu kan. Pelaku juga sudah diamankan, beberapa barang bukti juga sudah diamankan, propam juga sudah jalan. Nah ini kami berharap tidak berhenti di propam, tapi juga penyidikan. Kalau ada tindak pidananya, ya walaupun kasat mata sudah kelihatan ada tindak pidananya, ya tetap harus diproses. Kalau ada tindak pidananya harus dikasih hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini tidak hanya soal hilangnya nyawa semata-mata, tapi juga soal menghalang-halangi proses penegakan hukum itu sendiri, atau bahasa kerennya itu obstruction of justice gitu. Oke, Pak. Bahkan saya mendengar ini ada info simpang siur juga, ada kemungkinan pelaku ini diduga katanya juga menggunakan narkoba gitu. Apakah itu menjadi salah satu motif juga atau dari Bapak sendiri mendengar info tersebut juga atau gimana nih, Pak? Apapun itu, pendekatan pada pelaku harus komprehensif. Tadi sudah kita mulai dengan soal psikologi penggunaan senjata. Yang kedua ya dicek urinnya. Kalau memang ini terkait juga penggunaan narkoba dan sebagainya, itu problemnya juga malah lebih serius gitu. Jadi kita mendorong ya teman-teman Polda Sumbar untuk secara komprehensif melihat kasus ini. Sebagai satu peristiwa, peristiwanya harus dibongkar. Siapapun di balik peristiwa ini harus ada penegakan hukum. Kalau tadi dikatakan, ditanyakan apakah ada backing dan tidak ada backing, ya itu juga harus ditelusuri. Yang kedua dari sisi pelaku, ya soal penggunaan senjata, soal psikologinya, termasuk juga soal eh, at the moment ya, di momen saat itu apakah dia menggunakan narkoba ataukah tidak, ya harus dicek. Urinnya juga harus dicek dan itu harus diumumkan di publik, maksud saya. Lah kami Kompolnas mendorong transparansi ini, mendorong profesionalitas ini karena memang itu yang menjadi komitmen kita bersama Kompolnas, Pak Kapolri dan seluruh jajaran kami ya agar apa namanya penegakan hukum itu memiliki akuntabilitas yang tinggi. Siap, Pak. Terakhir, Pak, supaya ini memang transparansinya benar-benar ada dan profesionalitasnya ada, eh, apakah ada pihak lain juga yang akan dilibatkan dalam proses penyelidikan terkait kasus ini? Karena kalau misalnya nggak tahu nih dari pihak Kompolnas sendiri melihatnya apakah eh, bisa terjadi transparansi itu kalau memang Polda Sumber sendiri yang menangani atau menurut Bapak perlu ada keterlibatan pihak lain atau mungkin dari Kompolnas sendiri atau gimana, Pak? Saya kira karena memang
faktualnya itu ada soal-soal galian C, ya kan, pasti teman-teman di Polda Sumbar juga melakukan penyelidikan di situ. Dan apapun hasilnya itu bisa ditelusuri dan harus diumumkan di publik gitu. Jadi tidak semata-mata ini soal membongkar kasusnya secara profesional, tapi juga soal akuntabilitas. Penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian adalah kebutuhan kita bersama gitu dalam konteks negara hukum dan konteks dalam negara demokrasi. Oleh karenanya kebutuhannya tidak hanya untuk internal kepolisian dalam rangka penegakan hukum, tapi juga meyakinkan masyarakat bahwa penegakan hukum itu dijalankan secara profesional dan transparan, dan itu penting. Ya, banyak kasus memiliki sesuatu yang jauh lebih positif ya bagi kita semua, bagi teman-teman polisi, bagi Kompolnas, bagi masyarakat, ketika kasus itu bisa dijelaskan secara transparan dan dilakukan secara profesional. Lah mumpung ini teman-teman Sumbar bergerak cepat ya dan terbuka, lah kami tunggu transparansinya, kami tunggu profesionalitasnya, dan kami mendukung itu. Termasuk secara komprehensif ya. Apakah ini terkait narkoba pelakunya, apakah terkait soal psikologi, penggunaan senjata, administrasi senjatanya, ya termasuk ada backing dan tidak ada backing. Lah itu semoga ini bisa ditelusuri dengan baik, dan kami yakin itu karena indikasinya sudah mengarah ke sana misalnya. Karena konteksnya saat itu misalnya terkait penegakan hukum untuk galian C. Tapi apakah itu betul dan terjadi, ada kaitannya dan tidak, kami tunggu Polda Sumbar ya menjalankan fungsinya secara profesional ya dan memberikan informasinya kepada Kompolnas dan kepada masyarakat. Dan kami atensi kasus ini.